Annyeonghaseyo, sekarang nge-review The Grateful Friends. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Sorry guys, aku nggak bisa ngasih gambar karena pihak JTBC nggak ngebolehin untuk pakai gambar dari mereka. Ini adalah drama misteri yang berkisah tentang pembunuhan yang terjadi di apartemen melibatkan 4 pria 40 tahunan yang ada di TKP. Para pria ini sebelumnya hidup dengan damai dan terganggu akibat terjadinya pembunuhan tersebut. An Gung Chul bekerja di sebuah perusahaan restoran ayam. Hampir semua pekerjaan dilakukan olehnya, sampai ia harus memastikan cabang restoran ayam yang akan buka di sebuah tempat. Nam Jung Hae, istri dari Gung Chul, sebagai seorang psikiater yang cukup ternama di daerahnya dengan banyak pasien yang datang ke kliniknya. Keduanya menikah karena sudah bertemu saat masa kuliah dan mereka saling jatuh cinta. Mereka pun memiliki satu anak yaitu An Yobin, dan Jung Hae sangat protektif dengan anaknya, bahkan ia tidak memperbolehkan anaknya untuk makan ayam di malam hari. Jong Jae-hoon, ia adalah seorang urologi yang bisa tahu tentang kesehatan kelamin pria. Jae-hoon bercerai dengan istrinya karena tak suka melihat sang istri yang gemuk dan seperti hidupnya hanya menyimpan rahasia dari teman-temannya saja. Jo Hyung-woo, ia adalah seorang sutradara untuk film Red 19+ dan lebih mengedepankan adegan seks dalam filmnya. Tapi keuangannya ditopang oleh sang istri yang memiliki bar. Kang Kyung-ja, ia adalah pemilik bar yang sangat menarik dari segi fisik dan banyak pria yang menyukainya. Kyung-ja terlihat acuh, tapi sebagai ibu dan istri, Kyung-ja adalah orang yang sangat sayang dengan keluarganya. Ia memiliki satu anak, Kang Ji-wook. Ia adalah anak dari Kyung-ja yang sangat dekat dengan Hyung-woo juga. Ia seperti menerima Hyung-woo sebagai ayah tirinya. Mereka pun tinggal bersama. Pria keempat adalah Park Chun-wook. Ia adalah pria dengan wajah yang paling terlihat tua, padahal mereka satu angkatan kuliah. Chun-wook pun yang paling terakhir menikah dengan wanita yang masih muda dan memiliki seorang anak yang masih balita. Kehidupannya tak seperti yang lainnya. Ia harus bekerja keras untuk menghidupi anak dan istrinya, dan ia memiliki masalah dalam hubungan suami istri dengan sang istri. Yoo Eun-sil, ia adalah istri dari Chun-wook, wanita muda yang cantik. Ia mencoba terlihat elegan dengan meminjam barang-barang dari Kyung-ja. Ia pun sedikit agak malu dengan suaminya yang terlihat seperti ayahnya, tapi ia sangat menyayangi suaminya dan sangat mempercayai sang suami walaupun ia hanya bekerja sebagai pegawai. Jun Man-sik, ia adalah seorang pekerja PNS yang tertekan dengan kehidupannya. Ia pun terlalu sering terkena marah oleh atasannya karena tak bisa mengumpulkan pajak. Kehidupannya miris karena ia harus meninggal di sebuah bus akibat serangan jantung. Ia pun harus meninggalkan anak dan juga sang istri. Akhirnya 4 teman Man-sik pun pergi ke rumah duka dan tak menyangka temannya tersebut pergi lebih dahulu. Mereka pun menemukan suatu hal yang menarik dari kehidupan Man-sik karena memiliki seorang wanita lainnya. Mereka melihat seorang wanita yang menangis histeris dibandingkan keluarganya Man-sik. Mereka juga bertemu dengan Baek Hae-suk, yaitu wanita yang paling cantik di kampus dahulu. Gung Chul punya kisah cinta dengan Hae-suk, dan Jung Hae pun sepertinya punya rahasia dengan Hae-suk karena sangat ketakutan ketika mereka bertemu kembali. Selain masalah Hae-suk, masalah ketiganya berada di TKP dengan seorang pria muda yaitu Jung Kang-san
yang sebelumnya pernah tidur dengan Jung Hae. Gung Chul memiliki temperamen yang cukup tinggi dan diduga sebagai pembunuh dari Kang San. Jadi siapakah pembunuh dari Kang San? Apakah rahasia yang disembunyikan oleh Hae Suk saat kejadian di masa kuliah? Apakah Gong Chul bisa menerima istrinya yang selama ini menyembunyikan sesuatu? Lalu apakah Jae-hoon bisa mendapatkan cinta yang selama ini dipendamnya ketika masa kuliah? Komentar gue sama drama ini ada yang bilang sih bakal nyanyiin Sky Castle atau The Word Merit ya. Tapi gue bilang ini bukan cuma tentang perselingkuhan. Ini drama tuh tentang pertemanan dan juga cerita-cerita yang kayaknya nggak mungkin diangkat di drama TV nasional. Gue tuh ngeliat yang jadi Kang San ini ya, Lee Tae-oh ini, kayaknya pol banget tuh di drama ini aktingnya. Biasanya kan dia jadi pria yang baik hati dan tersakiti karena nasibnya masih jadi second lead ya. Tapi drama ini dia tuh jadi pria yang tampan, tapi suka ngambil uang dari orang-orang kaya. Bahkan dia berani acting topless yang cuma pakai underwear doang gitu. Jadi bener-bener tuh actingnya tuh diliatin di sini. Yang gue lihat tuh dari matanya ya, matanya tuh bicara banget. Psikopat, terus dia bisa banget godain wanita kaya demi dapetin uang dan menghalalkan segala cara. Dia juga actingnya tuh bagus banget waktu pas dia dibunuh, cuma pakai pakaian dalam doang gitu di kamar mandi, dan scene-nya menurut gue gokil banget karena darah yang mengalir gitu. Wah, ini yang sutradaranya tuh menurut gue pas banget bikin scene ini. Konfliknya menurut gue beda, jadi kayak ada hubungan CLBK yang kemungkinan tuh terjadi dan banyak rahasia-rahasia dari keempat pria ini. Dan gue ngeliat si Jung Hae ini termasuk wanita yang cukup jujur sama suaminya. Jadi nggak kayak hubungan suami istri yang ada di drama-drama yang lainnya, suka nutupin, tapi dia juga termasuk ibu yang cukup ketat dalam hal makanan. Jadi dia jujur tapi ketat banget sama sang anak. Ini ya, si Jae-hoon ini, si pria dokter urologi ini, menurut gue ini pria yang patut dihindarin sama wanita karena dia tuh suka sama cewek yang seksi doang dan rela ngeceraiin istrinya karena istrinya kelihatan gemuk. Terus pas istrinya balik lagi dengan badan yang lebih bagus, dia malah nggak mau sama sang istri. Dan gue ngelihat tuh kayak si Jae-hoon ini alasan aja sih sebenarnya suka sama pingin ceraiin si istrinya gitu, tapi sebenarnya dia tuh suka sama istri temennya. Oh ya, dan satu lagi ya, dia tuh punya cewek pelampiasan gitu. Jadi kalau lagi kesel, marah, dia tuh datang ke rumah satu cewek dan melampiaskannya sama tuh cewek itu dengan ya berhubungan dewasa gitulah. Jaehoon ini kan bukan termasuk yang lead male sama female ya di drama ini. Tapi bisa dibilang dia banyak adegan kiss yang cukup hot di drama ini. Makanya ini dibilang drama yang genrenya 19 tahun ke atas. Dan emang sih kasusnya juga pembunuhan yang cukup sadis juga. Gue sih belum selesai nonton drama ini. Tapi gue ngeliat sekilas akhirnya bikin kaget. Ternyata yang ngebunuh dan nyembunyiin barang buktinya tuh ketahuan di akhir dan kalian gak akan nyangka banget siapa pembunuhnya. Ini tuh bener-bener drama ternyata gokil banget sih. Sejujurnya gue sih suka sama drama ini karena mungkin udah bosen ya sama genre romance yang alurnya bisa ketebak. Di pertengahan episode lo akan bakal ngeliat si lead male sama female-nya nyatu gitu, terus ya ada dan kiss-nya apa gimana gitu, itu kayaknya biasa aja. Gue harap sih semoga makin banyak drama-drama TV kabel yang bikin penasaran tiap episodenya, karena biasanya kan kalau nonton drama di TV nasional tuh atau di TV yang lainnya yang genrenya romance biasanya cuma ya kayak gitu aja alurnya. Di pertengahan episode lead male sama lead female-nya
bersatu gitu. Oke guys, sekian bahasan drama gue tentang The Grateful Friend. Kalian mesti nonton drama ini kalau yang bosan sama genre romance komedi.